Harta yang jadi kebutuhan primer juga akan dihisap oleh Allah. Bahkan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dalam keadaan sedang lapar. Kenapa kamu makan? Karena saya lapar. Alasan itu diterima nggak? Diterima. Ini yang paling masuk akal. Kenapa kamu makan? Karena saya senang dengan makanan ini. Nah itu kamu menuruti hawa nafsu. Bisa jadi dibantah demikian. Sehingga tidak ada alasan pembenar yang paling kuat untuk kegiatan makan yang dilakukan oleh seorang hamba selain lapar. Namun sekalipun demikian, makan dalam kondisi lapar akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Maka beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah, wahai saudaraku, pada saat seperti ini, siang hari? Ini waktunya orang tidur, kok malah di luar, ada apa? Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar wahai Rasulullah. Subhanallah. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang diriku ada di tangannya, demi Allah Ta'ala, yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Sehingga saya keluar karena lapar. Sebagaimana kalian keluar juga karena lapar. Intalik, mari kita berangkat. Intalik bina, mari kita berangkat. Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama Nabi SAW. Beliau menemui seorang di kalangan sahabat Ansar. Dalam satu riwayat yang didatangi adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ini masih kerabat Nabi SAW. Namun ketika itu Abu Ayyub tidak ada di rumah. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, marhaban wa ahlan. Beliau bertanya, Nabi SAW bertanya, di mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi mencari air tawar bagi kami. Abu Ayyub sedang keluar dalam rangka untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya. Hingga sahabat pemilik rumah itu pun datang. Dia memandang Rasulullah SAW dan dua orang rekan beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Ayyub spontan mengatakan, alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku. Ini bukan diri ya, selain dari tamuku. Karena yang bertamu adalah manusia terbaik dan dua umat terbaik di kalangan umat Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Lalu sahabat itu beranjak dan datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada kurma basah dan kurma yang sedang dikeringkan. Dia berkata, makanlah hidangan ini. Lalu dia akan mengambil tempat minum. Beliau bersabda, tidak perlu engkau memerah susu. Kemudian sahabat itu menyembelih domba, Masya Allah. Langsung disembelihkan kambing. Mereka semua pun makan dan minum. Setelah mereka kenyang, Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar. Baik, mohon diperhatikan, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma makan dan minum dalam kondisi lapar. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya apa? Kalau saya sampai dusta, saya siap nyawaku dicabut oleh Allah. Karena nyawaku sedang ada di tangannya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau saya sampai dusta, maka saya siap untuk dicabut. Sehingga ini bukan sumpah yang ringan ya. Kalimat demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, jika saya sampai dusta, saya siap dicabut nyawanya.
Beliau mengatakan, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini kelak di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian terpaksa keluar karena lapar. Kalian terpaksa keluar dari rumah kalian karena lapar. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kemudian kalian tidak pulang sampai kalian mendapatkan nikmat ini. Yaitu nikmat makanan di posisi mereka sedang dalam kondisi lapar. Jadi jangan tanya makanan walimah. Pak Ustadz, itu Masya Allah makanan kok banyak sekali dia. Beraneka warna, beraneka ragam, dan semuanya enak-enak. Kita kalau datang walimah, Masya Allah langsung rame-rame menyerbu kanan, menyerbu kiri, menyerbu kanan, menyerbu kiri. Sampai nggak muat di perut kanan, pindah ke perut kiri. Itu nanti dihisap nggak Pak Ustadz? Jangan tanya yang kayak gini. Jangan tanya ketika kita dihidangkan makanan dengan aneka warna di hotel. Masya Allah. Di sini makanan, di sana makanan. Serba makanan. Meja itu penuh dengan piring. Tadi kamu habis berapa piring? Ini nasi, soto, sate, tambah apa lagi? Puding, tambah lagi. Ini buahnya, ini jus. Wah, Masya Allah. Berapa piring ini? Kadang satu orang bisa 5 piring. Kira-kira dihisap nggak ini? Jangan bicara yang kayak gini. Kamu lapar, lalu kamu datang hanya sebatas makan nasi 1 kepal, dihisap. Hanya sebatas makan nasi 1 kepal karena alasan lapar, sehingga nggak ada sisi kemewahan sama sekali, itu akan dihisap. Hadis riwayat Muslim.